Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yafta Syalompat Katangkubolan dengan NPM 183 dari kelas 4G S1 Manajemen Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di sini aku mau membuat tutorial pembuatan aggregate planning menggunakan aplikasi dari POMGM. Nah, aggregate planning ini apa sih? Aggregate planning adalah perencanaan agregat atau proses perencanaan produksi jangka menengah yang dilakukan perusahaan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasarnya. Nah, perencanaan ini biasanya dilakukan untuk periode 3-18 ke depan. Nah, tujuan utama aggregate planning ini adalah yang pertama, perusahaan jadinya bisa memenuhi permintaan konsumen. Lalu yang kedua, untuk meminimalkan biaya produksinya. Karena kan setelah dibuat perencanaan, jadi mereka membuat produksi sesuai kebutuhannya kayak gitu. Nah, lalu ada menjaga kestabilan tenaga kerja dan mengoptimalkan kapasitas produksi hariannya. Nah, dalam aggregate planning ini, perusahaan tuh harus menentukan, yang pertama, perusahaan menentukan jumlah produksi dari tiap periodenya, lalu jumlah tenaga kerja, terus persediaan atau inventory yang mau perusahaan sediakan, overtime-nya, back order-nya, maupun subcontracting-nya. Untuk contoh kasusnya, aku udah sediain contoh kasus dan datanya udah aku tulis dalam Excel. Nah, sebelum kita masuk ke pengaplikasian POMGM-nya, sini aku mau jelasin dulu nih, nantinya aku mau menggunakan dua metode dalam backorder, yaitu yang pertama metode smooth production. Nah, kita mungkin kenalan dulu ya sama metode smooth production ini. Metode smooth production ini atau level strategi adalah metode perencanaan produksi dengan jumlah produksi relatif tetap setiap periode. Pada metode ini, cocok untuk perusahaan yang ingin stabilitas produksi. Nah, yang kedua metode yang aku pakai yaitu metode cash strategi, adalah metode yang dimana jumlah produksinya ini mengikuti demand setiap periode. Pada metode ini, karena dianya mengikuti demand setiap periode, yang pasti perusahaan itu menaikkan atau menurunkan produksi sesuai permintaan. Lalu inventorinya ini hampir tidak ada, dan namun biaya perubahan tenaga kerjanya itu menjadi lebih besar. Nah, pada metode ini, perusahaan itu mempertahankan tingkat produksinya stabil. Lalu yang kedua, perubahan demand-nya itu ditangani menggunakan inventory-nya atau back order. Nah, setelah itu pada metode ini juga tenaga kerjanya menjadi lebih stabil, dan biaya hiring dan firing-nya lebih kecil. Nah, untuk karakteristik dari smooth production ini, yaitu yang pertama produksinya cenderung konstan. Setelah itu ada inventory dapat meningkat ketika demand-nya rendah. Lalu back order dapat terjadi ketika demand-nya tinggi. Cocok untuk perusahaan yang ingin stabilitas produksi. Nah, yang kedua metode yang aku pakai yaitu metode cash strategi, adalah metode yang dimana jumlah produksinya ini mengikuti demand setiap periode. Pada metode ini, karena dianya mengikuti demand setiap periode, yang pasti perusahaan itu menaikkan atau menurunkan produksi sesuai permintaan. Lalu inventorinya ini hampir tidak ada, dan namun biaya perubahan tenaga kerjanya itu menjadi lebih besar. Karakteristik dari cash strategi ini, yang pertama produksinya itu berubah-ubah tiap periode, lalu inventorinya kecil atau nol, hiring atau firing-nya tinggi, dan cocok untuk perusahaan dengan demand yang fluktuatif. Supaya kita bisa tahu nih gimana sih sebenarnya aplikasiannya dan biar kita makin paham, kita langsung aja yuk pengertian. Let's go. Recording in progress. Oke, jadi di sini langsung aja ya teman-teman, kita bakal ke pembuatan perhitungan aggregate planning dengan cara menggunakan POMGM. Jadi analisis yang kita pakai itu POMGM. Oke, jadi sebentar aku share screen dulu. Di sini kita boleh, dan di sini kita boleh langsung ke POMGM-nya. Kita buka aplikasinya. Nah, di sini udah terlihat ya teman-teman aplikasi POMGM-nya. Lalu kita cara penggunaannya tuh kita karena di sini udah muncul ya, jadi langsung ada aggregate planning. Tapi kalau misalnya di teman-teman belum muncul, teman-teman bisa klik modul, lalu pilih display all modul di paling bawah. Nah, display all modul ini buat apa sih? Ini tuh biar semua modul yang mau teman-teman gunakan tuh muncul ya. Habis itu kita klik aggregate planning. Oke, kita klik ini, klik tanda plusnya, lalu kita pilih aggregate planning lagi. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan detailnya. Di sini aku menulisnya manajemen profesional. Nah, di sini ada number of periods. Number of period ini periode yang mau kita masukkan. Oke, karena kita bakal pakai soal yang ada di Excel aku ini. Nah, kita bakal pakai soal yang ini dengan periode dari Januari sampai April, yaitu Januari, Februari, Maret, April 4 bulan. Nah, di sini kita di POMGM ini kita bikinnya 4 bulan ya. Dan di sini kita bikinnya 4 bulan. Oke, karena udah di sini ada pilihan row names-nya. Ini kita bisa sesuaiin. Nah, karena aku di sini makanya Januari, Februari, Maret, jadi aku klik yang ini. Ya, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita diminta untuk isi datanya.
Nah, di periode Januari, Februari, Maret, April kita diminta untuk isi demand-nya berapa sih. Nah, kita pindahin aja nih dari Excel-nya. Kita tinggal Ctrl C, lalu oke, ini tinggal Ctrl V. Nah, di sini regular time capacity-nya. Regular time-nya 1900 ya teman-teman. Nah, kita di sini tinggal bikin 1900 di setiap bulannya. Oke. Nah, di sini ada unit cost value. Kita tinggal pindahin juga nih teman-teman. Kita pindahin sampai bawah. Kita masukin ke pembuktian kita. Nah, oke, karena kalau udah kayak gini, di sini kan aku mau pakai back order nih. Nah, metode yang aku pakai itu yang pertama ada smooth production average gross demand, sama yang kedua nanti mau pakai cash current demand yang ini. Nah, pertama nih kalau misalnya kita mau pakai yang smooth production, kita klik aja smooth productionnya. Kita pastikan semua data yang mau kita masukkan sudah masuk. Nah, nanti kita tinggal klik solve. Nah, di sini udah muncul semua datanya secara lengkap ya teman-teman, semua hasilnya. Nah, di sini ada keterangan nih total unitnya jadi berapa, 550, 7.600, 590, 388, 161 dan seterusnya. Nah, untuk total costnya dia ada di 50.739. Lalu subtotal costnya ini teman-teman 7.600, di regular time-nya, di inventornya 1.552, di shortage-nya 966, di unit increase-nya 616 dan di unit decrease-nya 5. Di sini ada juga info per unitnya berapa. Oke, itu untuk yang smooth production. Nah, kalau yang sebentar mau aku SS dulu untuk yang cash current demand. Nah, untuk cash current demand kita tinggal klik aja, udah hasilnya langsung keluar ya teman-teman. Di sini ya kita dapat hasilnya untuk total costnya itu 53.400 dan subtotal costnya 46.400, 3.500, 3.500. Oke, di sini aku udah sajiin hasilnya tadi ya teman-teman biar kita gampang ngebandinginnya. Nah, yang pertama ini tuh dia dari regular time production-nya atau waktu untuk memproduksinya itu dia habis di 47.600. Nah, biaya inventory-nya dia 1.552, di shortage-nya di 966, unit increase-nya 616 dan unit decrease-nya di 5 dengan total cost-nya 50.739. Nah, apa sih kelebihan dari si smooth production ini? Kelebihan dari smooth production ini yang pertama tuh dia produksinya jadi lebih stabil, lalu tenaga kerjanya jadi lebih konsisten. Setelah itu mengurangi perubahan kapasitas produksi dan cocok untuk menjaga efisiensi operasional. Dengan kekurangannya itu dapat menimbulkan inventory tinggi. Nih kita bisa lihat di sini inventory-nya tinggi. Nanti kita bandingin sama yang metode selanjutnya. Lalu bisa terjadi shortage atau back order. Nah, dan kekurangan lainnya itu tidak fleksibel terhadap lonjakan dari si demand-nya. Nah, untuk yang penggunaan di cash current demand ini untuk hasilnya itu kita bisa lihat total cost-nya itu dia di 53.400 dengan regular production-nya 46.400, unit increase-nya 3.500 dan unit decrease-nya 3.500. Nah, kelebihan dari metode ini tuh dia jadi inventory-nya sangat kecil, produksinya cuma sesuai kebutuhan pasar dan mengurangi biaya penyimpanan. Nah, kekurangannya tuh apa sih dari metode ini? Menurut saya kekurangan dari metode ini tuh perubahan tenaga kerjanya tuh tinggi kayak gitu teman-teman. Jadi biaya hiring dan firing tuh kita harus memperhitungkan juga ya, karena kita tuh benar-benar ngikutin kebutuhan pasar. Lalu produksinya tuh jadi kurang stabil. Nah, jadi kita bisa lihat nih kalau dari perbedaan kedua ini, yang pertama itu ada dari produksi. Kalau dari smooth ini produksinya lebih stabil. Kalau cash ini dia mengikuti demand. Nah, kalau inventory, yang ini tuh inventory-nya jadi tinggi banget. Dia nyimpan barangnya tuh jadi tinggi banget. Sedangkan kalau dari cash ini dia simpan barangnya rendah. Lalu dari segi tenaga kerja, kalau smooth tuh dia lebih stabil. Sedangkan kalau dari cash current ini tuh dia sering berubah-ubah. Nah, lalu dari segi hiring, itu di sini rendah, di smooth production dia rendah, sedangkan kalau di cash current ini dia tinggi karena harus setiap perubahan permintaan kayak gitu dia jadinya harus hire orang lagi. Lalu dari segi fleksibilitas di sini smooth production ini rendah, sedangkan kalau dari cash current ini tinggi, dan total costnya smooth production ini lebih rendah, sedangkan kalau dari cash current ini lebih tinggi. Nah, kesimpulannya apa sih dari kedua ini? Kalau menurut saya, berdasarkan hasil pengolahan data ini menggunakan si POM-QM yang tadi kita gunain, metode smooth production mungkin lebih efisien ya, karena menghasilkan total biaya yang lebih murah yaitu 50.739, sedangkan dari
kayak sekarang ini dia 53.400, lebih besar. Nah, dengan demikian metode smart production ini lebih efisien karena memiliki total biaya yang lebih rendah serta menjaga kestabilan si produksinya perusahaan tersebut. Tapi karena metode ini kan memiliki kelemahan berupa adanya tuh shortage dan inventory tadi ya, karena inventorinya tuh lumayan besar. Sedangkan cash strategi lebih fleksibel dalam memenuhi demand tetapi menghasilkan biaya perubahan produksi yang lebih tinggi. Nah, tapi sebenarnya nanti balik lagi ke perusahaannya teman-teman. Perusahaan teman-teman tuh produksinya apa sih? Dia kebutuhannya gimana sih kayak gitu. Dia emang harus setiap permintaan harus dipenuhi atau lebih baik yang stabil kayak gitu. Karena kan kalau misalnya ini kita sesuai lagi ke jenis barang dan jasa yang perusahaan kita hasilkan.